Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita memberikan terbaik karena waktu ini sudah diberikan Tuhan untuk kembali kita memberikan kepada Tuhan sebagai korban mohon dan syukur kita kepada Tuhan. Mari sama untuk kita semua bagi berdiri dan persiapkan hati masuk di dalam pujian penyembahan. Memberikan pujian mulia-mulia bagi anak Tuhan.
dari hati kami yang paling dalam, beri dan aku memberi pujian syukur padamu, Allah Elohim, Tritunggal di dalam namamu, Tuhan Yesus Kristus, pencipta serba sekalian alam, yang menjadi tuan rumah alam semesta, yang memiliki seluruh alam semesta. Memang Engkau Allah yang maha besar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus telah menyatakan diri, datang bagaimana Allah Tuhan yang maha kasih, rela dikorban untuk penebusan bagi dosa-dosa kami. Seluruh sesembahan manusia yang begitu beragam tidak dapat dan tidak dapat menyatakan diri. Tetapi Engkau Allah yang luar biasa sudah datang menyatakan diri hanya di dalam keimanan Alkitabiah yang kami yakini Allah itu benar ada di dalam Yesus Kristus, Allah Tritunggal, menjelma dari manusia, jadi korban penebusan kami manusia dari segala dosa. Tidak ada jalan yang kedua, hanya Engkau satu-satunya. Engkau sudah jadi korban, tapi Engkau sudah kembali ke dalam surga. Engkau akan datang kembali ke bumi. Semua menjadi penyembah dan hanya menyembah kepadamu. Karena memang Kau adalah Raja di Raja. Oleh karena itu terima kasih kami bisa datang di gereja karena rahmat Tuhan. Jangan dan tidak berlambatan semua karena anugerah Tuhan. Diajar, dididik, diarahkan ke dalam firman Allah. Biar Roh Kudus memimpin umat dari awal sampai tamatnya. Setiap yang ada mendapat jawaban tepat karena itulah Engkau sendiri. Sehingga kami pulang tidak ada yang mengerutu, mengomel, kecewa, tapi kami menerima dengan iman. Jawaban pasti tepat sempurna dari bagian semuanya. Dan puji pula Bapa di surga, semua pelayan kepada Tuhan, pujian, persembahan, kewajiban memakai pulang dari Tuhan yang dilaksanakan dengan segala sukacita oleh pertolongan firman dan Roh Kudus, biar semua dan semua jadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, kami alaskan kepada dalam ajaib Tuhan Yesus Kristus segalanya bagi kami kepada gereja. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bisa mau menyapa kami silakan. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Ada sukacita ya? Amin. Ada kehidupan kita sepanjang minggu ini, bahkan ada kehidupan kita yakin dan percaya diri kita ada dalam Tuhan dan Tuhan. Kita menaikkan pujian kita. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan
Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, lebih luar biasa ya Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk menciptakan Tuhan sesuatu besar yang berasa dari dalam kehidupan kami. Dengan apa kami membalas kebaikan Tuhan, melahirkan pujian syukur penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bangga menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kami senantiasa mengucap syukur Tuhan ya Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami sedang memuji dan memuliakan Kau Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Memimpin juga kami melewat perjalanan sampai akhir Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Saat ini hati kami rindu menerima firman Tuhan. Mari Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan hamba-Mu di belakang sana Tuhan. Biarlah apa yang ditaburkan oleh hamba-Mu akan di dalam hati kami. Dan kami mendengar firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Roh Kudus. Inilah hati kami Tuhan. Kami berikan yang terbaik untuk firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat Bapa surga. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih saudara berdua yang sudah sampai kembali membaca kami berdoa kembali firman. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua jemaat yang sudah berkumpul di pagi yang indah ini. Kita patut bangga punya Allah yang luar biasa. Sampai saat ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Puji Tuhan. Saya bersyukur buat jemaat yang selalu rindu beribadah, menyembah, memuji Tuhan. Kota-kota besar dan orang itu berkumpul bersama-sama, tapi di kondisi yang ada mereka tidak bisa. Kita yang masih diberikan kesempatan, mari kita gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh gereja-gereja yang ada di tempat ini. Waktu yang diberikan oleh kami untuk menyampaikan firman Tuhan sangat-sangat singkat. Ya. Puji Tuhan dengan keputusan majelis daerah, bahkan dengan apa yang dibawakan oleh pemerintah. Tapi kita pergunakan waktu yang ada, walaupun hanya waktu yang sedikit, pergunakanlah untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih, mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam kitab Filipi pasal 1. Kitab Filipi pasal 1. Ayatnya yang ke-29. Kalau sudah semua saya akan baca. Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara yang dikasih, ini salah satu ayat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bukan hanya percaya saja kepada Kristus, tapi ada sesuatu yang diberikan kepada kita dan dikaruniakan bagi kita, bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yaitu menderita. Tidak gampang untuk mengikuti Yesus Kristus. Kalau lebih luas, tidak gampang menjadi orang percaya atau orang Kristen. Mana kita sudah dengar banyak berita
mengenai hal-hal yang terjadi kepada orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, penderitaan bukan merupakan bagian kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari, tapi itu merupakan suatu hal yang perlu kita sama-sama, ya, sebagai orang percaya, supaya apa? Iman kita bisa bertumbuh. Karena segala sesuatu yang kita alami di zaman sekarang ini, itu membuat kita, apakah yang kondisi yang ada, kita maju atau kita mundur. Saat ini saya akan bahas ada beberapa hal, alasan-alasan kita menderita. Kenapa kita harus menderita? Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Alasan-alasan dalam Alkitab atau sumber-sumber kenapa orang percaya, ya, bisa menderita. Yang pertama, saya membagikannya intinya, mungkin saudara bisa baca di ayat-ayat berikutnya atau ayat-ayat referensi. Kita akan lihat sesuai dengan pokok bahasan dalam ayat 29 tadi, bahwa kita dikaruniakan bukan hanya percaya saja kepada Yesus Kristus, tapi kita menderita. Untuk apa? Untuk Dia, untuk bertambahkan iman kita di dalam Dia. Yang pertama, menderita karena kebenaran. Wah, saya baca ayat ini satu tantangan bagi kita sebagai orang percaya. Sampai satu ayat saja dalam Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5. Ayatnya yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Luar biasa. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kita harus bersyukur. Saudara kami kasih, banyak hal yang kita temui di sekarang ini. Saya bukan katakan saya dalam pelayanan kami, wow, kalau soal tantangan itu sering, apalagi sekarang kami sementara dikatakan di obok-obok, ya. Tetangga kami kalau orang bilang lapor saya sama polisi, tapi ya karena kami berdoa saja. Segala sesuatu memprovokasi supaya kami keluar dari tempat itu. Tapi kami hanya berdoa, hanya teman-teman. Lapor saja sama polisi kalau sudah terlalu berita, kami berdoa. Ya. Karena kalau kita baca, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Apapun yang terjadi kalau kita bertahan sebagai orang percaya, sampai akhir kita akan memperoleh apa yang Allah janjikan kepada kita, yaitu surga yang kekal buat selama-lamanya. Banyak ayat-ayat di dalam 1 Petrus 3 ayat 14. Ya, akan kita lihat dalam firman Tuhan, contoh orang-orang dalam perjanjian lama, Yusuf, Daniel dan kawan-kawan, dan nabi-nabi lain, ya, mereka menderita karena kebenaran. Bukan karena melakukan kesalahan, karena mereka melakukan kebenaran, karena mereka mempertahankan iman mereka. Itu hal yang pertama. Kenapa kita bisa menderita? Yang kedua, menderita karena didikan Tuhan. Oh, ada sesuatu yang kita harus belajar di sini. Saya di pelayanan jemaat Tuhan yang ada di sana, saya katakan malas beribadah. Saya takut jangan sampai Tuhan didik, sampai mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dalam Ibrani 12 ayat 6, mari kita lihat.
Ibrani 12 ayat 6. Ayat 6 Ibrani 12. Karena Tuhan menghadap orang yang dikasihinya dan Ia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Wah, bersyukur karena kalau Tuhan masih mendidik kita, supaya kita sadar, jangan sudah hampir out baru sadar, terlambat. Tapi selama masih ada, pergunakanlah waktu yang ada untuk datang kepada Tuhan. Untuk apa? Kenapa Tuhan didik kita? Untuk mendisiplinkan kita untuk tahu waktu-waktunya Tuhan. Saya berkata kepada jemaat yang terpelayan, Tuhan sudah kasih kita 1 minggu 6 hari untuk bekerja, 1 hari untuk Tuhan. Kenapa tidak bisa datang beribadah? Kalau kami di sana corona tidak ada yang peduli. Karena kampanye di sana tidak peduli mau belanjaan nggak bisa. Tapi itulah. Sehingga saya katakan coba berani berkata, kami ada ibadah ini. Ada orang paling kerja dan saya harus ibadah. Minggu kemarin cuma 4 orang yang beribadah. Saya pergi biasanya sore saya pergi rumah, kenapa dia ibadah? Ada orang paling kerja. Saya katakan apa tidak ada hari lain? Kemudian nanti hari lain. Hari ini kita ibadah waktu cuma 2 jam kita datang kepada Tuhan. Tuhan mendidik kita supaya kita tahu hidup kita adalah karena kita ada karena kemurahan Tuhan. Contoh Nabi yang dididik Tuhan dalam Yunus, kitab Yunus. Ini Nabi atau Tuhan didik pada disiplin bahwa dia adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan. Dan hal yang ketiga, alasan-alasan kita menderita. Tiga, menderita karena mempertahankan iman. Hampir sama dengan yang pertama, menderita karena kebenaran. Dalam Ibrani pasal 3, Ibrani pasal 11, Ibrani pasal 11, ayatnya yang ke-35 sampai ayat 38. Ibrani 11 ayat 35 sampai 38. Saya akan baca secara cepat. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan diletakkan, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari gergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dalam gua-gua dan penjara. Ini salah satu orang-orang yang hidup menuruti firman Tuhan, tapi dengan keberadaan mereka disiksa, tapi mereka tetap mempertahankan iman mereka. Mungkin kita belum pernah dengar atau secara langsung kita lihat, dan nanti kita akan terima, kita akan lihat secara langsung. Ketika setengah tahun nanti kita akan memerintah. Ini akan kita alami, kita akan lihat. Agar sampai di kehidupan hari sama, sampai di saat-saat menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang yang mempertahankan iman sampai matinya. Kita bisa lihat contoh dalam Kisah pasal 7 ayat 54
sampai 60 ya. Itu adalah salah satu contoh anak Tuhan ya. Yaitu Stefanus, luar biasa. Dia mempertahankan imannya sampai mati, dirajam sampai mati. Tapi ada yang luar biasa. Setelah dia mati, ada yang menggantikannya. Bahkan yang menggantikannya adalah pemimpin yang menyuruh untuk membunuh dan balas Stefanus sampai mati, yaitu Paulus. Luar biasa. Kita tidak usah khawatir, tidak usah takut. Memang kan keadaan sekarang ini memang banyak orang mengatakan anak saya berkumpul di rumah ibadah. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Saya datang beribadah. Saya datang beribadah. Tuhan melindungi saya. Tuhan akan menolong. Pasti Tuhan akan menolong. Tak mungkin kita datang beribadah Tuhan luaskan penyakit kepada. Tergantung bagaimana sikap kita dengan Tuhan. Kalau pertanyaan saya bilang, tapi kalau pergi ke sana hati-hati corona. Saya bilang kita berdoa saja, tapi Tuhan akan tolong. Karena dia bilang semua orang banyak corona. Di Jompo saja saya ajak dia tidak mau. Ayo kita ke Jompo lihat tutur dan rumah di sana. Tidak mau, corona. Dan puji Tuhan sampai saat ini kami tetap sehat, walaupun dalam keadaan kondisi capek saat sekarang ini ya, tapi Tuhan telah tolong. Jadi apapun yang terjadi sekali lagi, pertahankan iman kita. Jangan lihat keadaan sekarang ini kita mundur. Ya. Saya bersyukur sudah ada alat canggih sekarang, jadi ada orang yang ibadah di rumah sakit melihat itu secara langsung. Kalau zaman dulu sangat-sangat rugi kalau tidak datang berkumpul beribadah bersama-sama. Karena itu berguna waktu yang pertahankan iman kita. Jangan sampai elok, apalagi sampai mundur tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita bilang Tuhan saya kecewa dengan Tuhan. Jangan. Saya baru dengar berita kalau Tuhan saya kecewa dengan Tuhan. Aduh saya bilang gimana ya? Orang iman itu sudah bilang Tuhan saya kecewa dengan Tuhan, saya kecewa dengan hamba Tuhan. Jangan sampai dia bilang Tuhan sudah kasih kesehatan sampai umurmu sudah sekian lama, ayo jangan kecewa sama Tuhan. Jangan sampai apapun yang terjadi pertahankan imanmu di dalam Tuhan. Itu hal yang ketiga. Dan hal yang terakhir, ini yang perlu diwaspadai. Menurut Alkitab, sumber-sumber penderitaan menderita karena dosa. Ini hal yang sama. Kita lihat dalam 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengancam. Jadi hal-hal ini kalau dilakukan berarti kita berdosa. Menderita karena berbuat dosa. Itu Alkitab mengatakan menderita karena berbuat dosa. Jadi Tuhan minta jangan sampai kita mengalami hal yang demikian. Tapi yang Tuhan mau, marilah kita menderita karena kebenaran. Itu tidak salah. Menderita karena didikan Tuhan, itu bisa juga, ya. Karena Tuhan mendidik kita dan lebih menderita karena mempertahankan iman. Jangan sampai kita mengambil bagian menderita karena berbuat dosa. Kalau kata lain ya, kalau sudah melakukan hal yang tadi kita baca, pemerintah bisa turun tangan.
syukur ada yang minta pengampunan dosa, datang sama Tuhan minta ampun. Nah, dalam Alkitab dicatat ada 3 contoh yang dicatat, yaitu bujang dari Elisa, Gehazi. Dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 sampai 27 itu terjadi. Dia menderitakan apa? Mengakali panglima Naaman, bahkan berbohong juga sama Elisa. Dosa, nyata terjadi, penyakit kusta terjadi dalam negerinya. Dan saudara bisa baca, Simpson tidak mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Dan yang terakhir, anak bungsu. Kalau dengar-dengar, pasti kita tidak menderita dengan apa yang kita alami, dengan dosa. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati. Jangan sampai kita menderitakan kesalahan kita. Sangat rugi, sia-sia kita mengiring Tuhan. Mungkin dalam kandungan kita sudah dididik untuk terus percaya sama Tuhan, sama Yesus Kristus. Tapi marilah kita terus berjuang terus apapun yang terjadi, sehingga kita sampai di batas akhir kita memperoleh mahkota yang Allah sudah persiapkan bagi kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat 17 berkata, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Tuhan menghendaki setiap orang percaya berbuat baik. Terjadi banyak hal yang terjadi, ya. Kalau zaman sekarang luar biasa. Anak saya sekolah selalu melapor, setiap hari pulang melapor. Saya sudah bilang begini, tapi guru tidak percaya. Saya bilang begini, tapi teman-teman tidak percaya. Padahal apa yang dia katakan sesuai dengan yang kami kasih beritahukan penting kepada dia. Oleh karena itu, marilah saya katakan, dia sadar. Yang penting kamu lakukan hal yang baik. Mereka bilang itu tidak baik, tapi kamu lakukan yang baik. Baik-baik kan kamu lakukan baik. Oleh karena itu, marilah walaupun di air sama ini banyak hal yang terjadi, tetap kita fokuskan hidup kita, andalkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali tinggalkan Tuhan. Sangat-sangat rugi. Jemaat Tuhan yang melayani luar biasa. Kemarin saya baru mau berangkat, hal yang terjadi luar biasa. Saya bilang percuma, ya, katakan percuma kalian datang beribadah kalau sikap hidup tidak berubah. Cuma lambat 5 menit tidak dibawa ke makanan sarapan pagi, pulang ke rumah ngamuk-ngamuk. Bahaya sekali. Perubahan hidup bertahun-tahun menjadi orang percaya, perubahan hidup belum ada dalam kehidupan. Jadi saya katakan benar-benar apapun pendidikan memproses kehidupan kita, supaya kita tetap berfokus hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita berdoa, sekali itu kita akan pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh
ada sampai saat ini. Itu karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu. Karena dengan kami hidup ini di dunia ini tidak terlentur. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih luar biasa. Apa yang kami derita sekarang ini, apa yang kami alami Tuhan, biar kami tetap maju melayani dan menginginkan Engkau. Karena janji-Mu apabila kami bertahan, kami akan memperoleh mahkota yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih mengenal kebenaran-Mu, lebih mengenal akan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau hidup dalam kehidupan kami, sehingga Engkau yang bertambah-tambah dalam kehidupan kami, dan hidup kami semakin berkurang karena Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terkait kehidupan-Mu yang kami sudah dengar dalam kehidupan kami, biarlah jemaat Tuhan membawa dengan penuh sukacita, sehingga mereka bertahan melalui mereka dalam pelayanan dan melayani. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, berkat kita semua dengan firman yang telah disampaikan. Terima kasih Bapak pelayanan dari Bapak Pendeta Mari Desa, seluruh pelayan dan jemaat Tuhan yang hadir maupun yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati semua. Untuk pengumuman minggu depan ibadah disertai dengan perjamuan Tuhan. Ibadah pertama jam 8 pagi dan ibadah kedua jam 10 pagi seperti biasa. Dan yang beribadah di rumah bisa menyaksikan secara langsung melalui streaming di Facebook di YouTube. Demikian untuk informasi dan pengumuman pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kami serahkan kembali kepada Bapak Pendeta Meliasa untuk menutup ibadah kita dan doa berkat. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri. Kita berpujian dan berdoa. Kami memuji bersama. Bersyukur kepada-Mu yang Kau sudah menyiapkan ibadah kami dari awal dengan segala ujung ini ya Tuhan. Sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan, yang Kau berkati seluruh sidang jemaat yang sudah hadir di tempat ini, bahkan yang mendengarkan beribadah melalui siaran live streaming Tuhan. Biar kami Kau berkati kami semua ya Tuhan, baik yang ada dalam gereja ini, yang ada di rumah jemaat Tuhan. Engkau berkati kami semua, kuatkan kami Tuhan, biar kami selalu pertahankan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan.
berkati persembahan umat-umat-Mu yang memberikan milik-Mu. Tuhan, Engkau berkati segala usaha mata pencaharian mereka. Tuhan, Engkau berkati yang bekerja di kantor Tuhan, bahkan sebagai pedagang pengusaha. Tuhan, Engkau berkati semua. Sebagai Tuhan pelayan, Tuhan, Engkau berkati semua. Anak-anak sekolah, Tuhan, Engkau berkati semua. Pengembalaan di tempat ini, Tuhan, Engkau memberkati. Bapak Gembala bersama pelayan-pelayan yang ada, Tuhan, Engkau berkati semua. Biar kami senantiasa berpegang teguh pada kebenaran firman. Dan seragam dunia ini yang menggoncang iman kami, tapi kami percaya bersama dengan Engkau kami bisa melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan bekerja bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bangsa dan negara kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami sebagai umat-umat yang ada di bangsa ini, bahkan yang ada di mancanegara, kebebasan untuk beribadah kepada-Mu, memuji mempermuliakan nama-Mu terjadi. Oleh karena Tuhan bekerja di bangsa kami, bahkan di kaum ini ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Saya bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan umat-umat kembali ke rumah mereka masing-masing. Berjalan kaki menaiki kendaraan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan bahaya kecelakaan, sakit, penyakit. Tuhan, Engkau jauhkan semua dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami akan pulang membawa berkat dari Engkau. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dan bawa berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita yaitu Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menguatkan kita, bahkan membawa kita senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sempat lihat tayangan televisi, Sumbawa sudah menjadi zona merah. Jadi tetap tingkatkan iman percaya pada firman Tuhan, termasuk lalu pada pemerintah nomor 13 ayat 1 supaya dapat kita bola. Selamat hari kita semua.